Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dan untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Oh, kisahnya keren-keren deh pokoknya dari Isyawara ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-temannya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yuk, gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Misteri warga komplek perumahan. Kevin melangkah keluar dari mobilnya, membawa beberapa kardus ke rumah barunya di sebuah komplek perumahan yang terlihat ramai. Matahari sore memancarkan sinarnya, menerangi taman-taman yang hijau dan terawat dengan baik. Dari kejauhan, suara anak-anak yang bermain di taman bermain terdengar jelas, menambah kesan hidup di lingkungan baru ini. Di seberang jalan, seorang pria parubaya dengan rambut beruban sedang memangkas rumput di halaman rumahnya. "Wah, Mas yang membeli rumah ini ya? Perkenalkan, saya Pak Aris," katanya sambil berjalan mendekat. Kevin membalas senyumannya dan balas memperkenalkan diri. Istri dari Pak Aris, Bu Susi, ikut bergabung dalam pertemuan itu. Mereka pun saling berkenalan sehingga perasaan canggung yang tadi Kevin rasakan kini mulai hilang. Sambil berbincang, Pak Aris dan Bu Susi membantu Kevin membawakan beberapa kardus masuk ke dalam rumahnya. Mereka bercerita tentang lingkungan sekitar, aktivitas warga, dan acara-acara rutin yang diadakan oleh warga perumahan. Ternyata di akhir pekan biasanya ada acara kumpul-kumpul untuk mengakrabkan semua penghuni perumahan. Tidak lama kemudian, beberapa anak kecil berlari mendekati mereka dengan wajah ceria dan penuh rasa ingin tahu. Istri Kevin memandang anak-anak itu dengan perasaan rindu. Ya, dia memang sudah lama menginginkan punya anak sendiri, tetapi hingga saat ini ia terpaksa memendam keinginannya. Saat hari mulai menjelang malam, Kevin diundang untuk makan malam oleh Pak Aris dan keluarganya. Di meja makan, Kevin dan Anissa bertemu dengan anak-anak Pak Aris yang masih kecil. Suasana makan malam itu penuh dengan kehangatan dan juga canda tawa. Kevin maupun Anissa merasa seolah-olah telah menjadi bagian dari keluarga besar ini. "Bagaimana perasaanmu tinggal di sini?" tanya Kevin saat mereka beranjak pulang. Anissa tertawa kecil. Wajahnya terlihat ceria setelah tadi bermain cukup lama dengan anak-anak Pak Aris. "Sepertinya aku betah deh tinggal lama-lama di sini." Keesokan harinya, Kevin berjalan-jalan di sekitaran komplek perumahan. Dia bisa melihat beragam aktivitas warga, dari yang sedang jogging, bersepeda, hingga yang sedang berkebun di halaman rumah masing-masing. Ada juga beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul di depan rumah sambil mengobrol. Mereka semua nampak ramah dan terbuka. Semuanya menyapa Kevin dengan senyuman hangat. Di sudut lain perumahan, Kevin bertemu dengan Pak Rizal, seorang pensiunan yang hobi memelihara burung. Mereka berbicara panjang lebar tentang berbagai jenis burung dan bagaimana cara merawatnya. Pak Rizal pun dengan senang hati berbagi pengetahuan dan menunjukkan beberapa burung peliharaan yang cantik-cantik. Meskipun perumahan itu didominasi rumah-rumah besar, ternyata ada juga beberapa rumah sederhana. Kevin menyadari bahwa meskipun ada perbedaan status sosial di perumahan ini, semua orang tampak akrab dan saling menghargai satu sama lain. "Aku harap kita bisa tinggal lebih lama ya di sini," ujar Anissa saat ia duduk di samping suaminya yang sedang minum teh setelah berkeliling perumahan. "Doakan saja ya, agar pekerjaanku semuanya berjalan lancar. Jadi rumah ini pun nantinya bisa kita beli ya." Kevin akan melakukan apa saja asal bisa menuruti keinginan sang istri yang sangat dicintainya itu.
Kamu sudah selesai beres-beres? Anissa mengangguk, semua barang memang sudah diletakkan di tempat sesuai keinginannya. Kapan kamu mau beresin halaman, Mas? Kevin beringis. Ia mengangkat gelas berisikan teh yang baru diminumnya separuh. Nanti ya, habiskan ini dulu. Setelah selesai meminum teh, Kevin pun segera membersihkan halaman rumah. Anissa sudah berpesan padanya agar menyiapkan tempat untuk menanam tanaman hias. Dia baru saja selesai. Ketika terdengar suara langkah kaki mendekat, ia melangkah keluar dan melihat seorang pria dengan senyum lebar berdiri di dekat pintu pagar. Pria itu berpakaian sederhana, mengenakan jaket hijau khas tukang ojek dengan helm yang menggantung di stang motornya. Perkenalkan, saya Alip, Mas. Dia menjulurkan tangan melalui sela-sela pagar. Kevin langsung merasa nyaman dengan sikap ramah dari Alip. Diundangnya Alip agar masuk, tapi ia menolak. Alip hanya menunjuk rumahnya yang berada tepat di sebelah rumah. Yang warna biru itu? Tanya Kevin. Rumah Alip kecil, tetapi terlihat rapi dan bersih. Di halaman depan ada beberapa pot tanaman yang tertata dengan baik. Benar, yang warna biru. Nanti kalau ada perlu apa-apa, datang aja ke rumah ya, Mas. Istri saya selalu ada di rumah. Dia pasti siap membantu kok. Ali pun mulai bercerita mengenai pekerjaannya sebagai tukang ojek. Setiap pagi dia berangkat sejak subuh untuk mencari penumpang dan pulang saat senja, bahkan terkadang sampai larut malam. Dan sejak hari itu, Kevin semakin sering menghabiskan waktu bersama Alip dan juga keluarganya. Mereka menjadi sahabat dekat yang selalu saling membantu. Terutama saat Kevin harus keluar kota untuk masalah pekerjaannya. Pada saat-saat seperti itulah Anissa akan ditinggal seorang diri di rumah. Dulu, Kevin sempat risau memikirkan keadaan istrinya yang ditinggal sendirian, tetapi sekarang dia merasa lebih tenang karena ada keluarga Alip yang siap siaga untuk menjaga Anissa. Pagi itu, tercium aroma masakan yang menggoda memenuhi dapur rumah Kevin. Anissa pun dengan cekatan menggoreng beberapa potong ayam sambil mengaduk sayur lodeh di panci. Anissa pandai memasak dan ia sangat senang bisa berbagi hasil masakannya dengan tetangga baru mereka. Hari ini, dia berencana akan mengirimkan beberapa hidangan ke rumah Alip. Sambil menyiapkan makanan, Anissa tersenyum kala membayangkan wajah ceria dari anak-anak Alip. Ya, mereka selalu menyambutnya dengan antusias setiap kali ia datang membawa makanan. Anissa menaruh ayam goreng yang telah matang ke dalam wadah, lalu mengemasi sayur lodeh yang terlihat masih mengepulkan asap. Dia juga menambahkan sepiring kecil sambal terasi yang merupakan favorit istri Alip. Mas Kevin, aku mau ke rumah Alip sebentar dong. Ayo dong bantuin bawa makanan ini. Panggil Anissa dari arah dapur. Kevin datang membantu membawa beberapa wadah makanan. Mereka berjalan bersama menuju rumah Alip. Ketika Anissa dan Kevin tiba di depan rumah Alip, suara riuh anak-anak yang bermain di dalam terdengar jelas. Anissa mengetuk pintu dan segera disambut oleh ketiga anak Alip yang berlari-lari kecil menuju ke arah pintu. Tante Anissa datang, Tante Anissa datang, seru mereka bergembira. Alip dan Ira muncul dari dalam rumah dengan tersenyum lebar. Mereka bisa melihat Kevin yang kerepotan membawa rantang makanan. Wah, Mbak Anissa, makasih banyak ya. Mbak Anissa nggak perlu repot-repot loh bawain makanan tiap hari, kata istri Alip sungkan. Anissa tersenyum kecil dan ia menjawab, tidak apa-apa Mbak, aku senang kok bisa berbagi. Lagi pula kan anak-anakmu sangat manis. Aku suka deh kalau ngeliat mereka semua senang. Mereka pun lalu masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Anissa segera diserbu oleh anak-anak Alip yang ingin tahu apa yang ia bawa. Tante, ini apa Tante? Ih, ayam goreng. Ih, aku suka deh sama ayam goreng, seru Risa sambil melonjak kegirangan. Anissa tertawa kecil dan membelai kepala Risa dengan lembut. Iya Risa, ini Tante masak khusus untuk kalian semua. Makan yang banyak ya. Sambil menikmati makanan, mereka pun berbincang tentang berbagai hal. Alip dan Kevin terlibat dalam percakapan hangat tentang pekerjaan dan aktivitas sehari-hari di perumahan. Sementara Anissa sendiri lebih senang bermain dengan anak-anak. Dia sering meluangkan waktu untuk membacakan cerita atau membantu mereka mengerjakan tugas sekolah. Tuti, si bungsu yang sangat menyukai cerita dongeng, selalu duduk penuh antusias di pangkuan Anissa mendengarkan setiap kata dengan mata berbinar.
Memangnya belum ada rencana untuk punya momongan sendiri, Nis? Ira mendekati Anissa. Anissa menoleh. Matanya yang tadi tampak berbinar ceria kini perlahan redup. Masih belum diberikan kesempatan untuk punya anak, Mbak. Ira menggenggam tangan Anissa yang meminta maaf karena sudah bertanya tentang hal sensitif seperti itu. Maaf ya, Mbak nggak tahu. Tadinya Mbak pikir kamu itu sengaja loh menunda-nunda punya momongan. Aku ini sudah 3 kali keguguran, Mbak. Anissa menggeleng demi mengusir ingatan buruk yang membuatnya harus kehilangan calon anaknya. Maaf ya, Nis. Ira meminta maaf sekali lagi. Gak apa-apa, Mbak. Anissa tersenyum lalu kembali membacakan dongeng untuk Tuti. Meskipun mereka baru saling mengenal, Anissa sudah sangat menyayangi anak kecil itu. Besok malam katanya ada rapat RT loh, ujar Ira untuk mengalihkan perhatian Anissa. Suamimu bisa ikut pertemuan? Anissa menoleh ke arah suaminya. Besok malam. Ira mengiyakan pertanyaan Anissa. Ya, Pak RT itu ingin membentuk panitia perayaan 17 Agustus. Oh, sepertinya Mas Kevin bisa ikut. Apalagi dia sepertinya tidak ada jadwal keluar kota selama beberapa hari ini. Keesokan malamnya, suasana komplek perumahan itu terasa lebih ramai daripada biasanya. Lampu-lampu di lapangan dinyalakan lebih banyak agar terasa meriah. Para warga mulai berkumpul di sebuah lapangan kecil yang ada di tengah komplek perumahan untuk rapat persiapan acara 17 Agustus. Para perempuan juga sudah menyiapkan berbagai makanan kecil. Di salah satu sudut, tampak Alip dan Kevin duduk berdampingan siap untuk mengikuti rapat. Paris selaku ketua RT membuka rapat dengan suara lantangnya. Dia menyampaikan rencana acara perayaan Hari Kemerdekaan yang akan diadakan di komplek perumahan mereka. Setiap warga menyimak dengan penuh seksama, memberikan saran dan juga usul demi kelancaran acara. Anissa dan Ira juga ikut hadir. Mereka duduk sambil menjaga anak-anak yang bermain. Setelah agenda utama rapat selesai, suasana pun menjadi lebih santai. Beberapa bapak-bapak mulai berbincang-bincang ringan. Pak Rizal, salah seorang pensiunan yang dikenal suka bercerita, mulai mengangkat topik yang membuat semua orang tertarik. Kalian pernah dengar tentang cerita kuntilanak di perumahan ini? Tanyanya dengan nada misterius. Mendengar kata kuntilanak, beberapa warga langsung memasang wajah penasaran. Kevin yang baru pertama kali mendengar cerita itu mendekatkan diri ke arah Pak Rizal. Alip yang memang sudah familiar dengan cerita tersebut pun berbisik pada Kevin. Hati-hati, nanti gak berani pergi ke toilet sendirian dan minta ditemani istrimu lagi. Tenang aja, saya bukan penakut kok, sahut Kevin sambil menyeringai. Jadi begini, lanjut Pak Rizal sambil mencodongkan tubuhnya ke depan. Konon, beberapa tahun lalu, ada seorang ibu yang meninggal di sekitaran sini. Dia itu meninggal dengan perasaan tidak tenang, sehingga akhirnya rohnya itu menjadi kuntilanak yang suka menakuti orang-orang. Di malam-malam tertentu, selalu saja ada warga yang mendengar suara tangisan wanita atau melihat bayangan putih melayang di pepohonan. Anissa merinding kala mendengar cerita itu. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah warga yang mendengarkan cerita itu dengan mimik serius. Saya juga pernah mendengar suara tangisan itu saat pulang kerja malam-malam, ujar Paris ikut bersuara. Suaranya seperti apa ya, Pak? Kevin bertanya karena penasaran. Ya, seperti orang menangis, tetapi kadang juga kedengaran seperti orang tertawa. Seram, Mas Kevin. Paris memperlihatkan lengannya yang sudah merinding. Alip ikut menambahkan. Saya juga pernah melihat sesuatu. Waktu itu saya baru pulang narik ojek sekitar jam 1 dini hari lah ya. Nah, di ujung jalan dekat pohon besar itu, saya itu melihat sosok putih berdiri. Tapi saat saya dekati, sosoknya menghilang begitu saja. Di sini, beberapa warga pun mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa takut, ada juga yang bertambah penasaran. Mungkin itu cuma plastik yang terbang ditiup angin, kata Kevin mencoba mengurangi ketegangan di antara mereka. Akan tetapi dalam hatinya, dia tidak bisa mengingkari ada rasa ngeri yang mulai menyelinap. Pak Rizal melanjutkan, kuntilanak itu tidak selalu menampakkan diri.
Biasanya dia hanya muncul di malam-malam tertentu, terutama saat malam Jumat. Suasana menjadi hening sejenak. Malam yang tadinya terasa hangat kini berubah menjadi sedikit mencekam. Angin malam berembus pelan, membuat dedaunan bergemerisik. Anissa yang duduk tidak jauh dari Kevin mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian sambil memeluk erat kedua lututnya. Paris mencoba mencairkan suasana. Ia pun berkata dengan tawa kecil, Sudah, cerita-cerita seram seperti itu jangan terlalu difikirkan. Yang penting kita semua tetap harus fokus pada persiapan acara 17 Agustusan. Ayo kita buat acara ini meriah. Semua orang tertawa dan setuju. Pembicaraan pun kembali ke rencana perayaan dengan semangat yang diperbarui. Sebentar Paris, saya juga mau bercerita ini. Mungkin dari cerita ini juga kita bisa ambil sebagai pelajaran. Alip mengeraskan suaranya. Semua warga yang berkumpul tampak tertarik, terutama ketika Alip mengungkapkan keinginannya untuk berbagi cerita yang belum pernah dia sampaikan kepada banyak orang. Dulu, waktu saya masih muda dan baru menikah dengan ibunya anak-anak, hidup kami itu kan sangat sulit tuh. Mulai Pak Alip dengan suara tenang tapi penuh emosi. Ya, saya dari dulu kan hanya seorang tukang ojek dengan penghasilan yang pas-pasan ya. Nah, suatu hari saya mendengar tentang seorang dukun di pelosok kabupaten yang katanya bisa membuat orang kaya. Ya, tanpa pikir panjang, saya memutuskan untuk mencobanya. Para warga menyimak dengan seksama. Sementara itu, Alip melanjutkan ceritanya. Nah, saya pergi tuh ke desa terpencil itu dengan harapan besar. Nah, ketika saya tiba di rumah dukun itu, suasananya memang sangat seram. Rumahnya itu berdinding papan kayu dengan aroma kemenyan yang kuat tercium di udara. Beberapa warga mengenduskan hidung mereka, entah pengaruh sugesti atau bagaimana. Saat itu mereka mendadak mencium bau kemenyan. Nah, dukunnya itu sudah sangat tua tuh. Wajahnya penuh dengan kerutan. Beliau menatap saya tajam dan berkata, "Kamu ingin kaya? Siapkan mahar 2 juta rupiah." Alif tertawa kecil kala mengenang usahanya yang keras untuk mengumpulkan uang sebesar itu. Saya itu sampai bekerja siang malam narik ojek tanpa henti. Dan akhirnya saya berhasil tuh mengumpulkan uang sebesar mahar yang sudah dipinta sama si dukun. Nah, ketika saya kembali ke rumah si dukun, dia menerima uang saya dan memberikan saya seekor anak kambing sebagai gantinya. "Bawa kambing ini ke tempat menginapmu dan jaga baik-baik," katanya. Mata para warga terbuka lebar kala mendengar cerita Alip yang semakin menarik. Nah, malam itu saya tuh tidur sama anak kambing persis di sebelah saya. Yang gak ada penginapan yang mau menerima tamu yang membawa-bawa kambing. Terpaksa aja saya tidur di bawah pohon sampai pagi. Nah, besok subuhnya dukun itu tuh datang lagi tuh menyebut saya serta anak kambing itu. Kami lalu berboncengan naik motor menuju ke sebuah gua yang ada di pinggiran hutan. Alip menggambarkan suasana perjalanan itu dengan detail. Jalan menuju gua itu sangat sepi dan menyeramkan, dengan pepohonan tinggi yang pasti akan mengerikan di kegelapan malam. Nah, sesampainya di gua itu, si dukun itu meminta saya untuk membawa kambing masuk ke dalam. Di dalam gua, suasananya lembab, dingin, dengan batu-batu besar di sekitaran. Dukun juga mulai tuh menyalakan beberapa obor dan mulai melakukan ritual. Waduh, itu ritualnya apa ya Mas Alip? Dan dukun itu baca mantra apa? Pak Aris bertanya penasaran. Waduh Pak, sayang saya lupa Pak. Saat itu saya lupa catat mantra yang dibaca sama Mbak Dukun. Suara Pak Alip mendak menambah kesan menyeramkan pada ceritanya. Mbak Dukun itu berbicara dengan bahasa yang saya tidak mengerti tuh. Sementara saya terus mengucap doa dalam hati agar ritual ini benar-benar berhasil. Kevin tertawa keras kala ia mendengar Alif yang berdoa agar ritualnya berjalan lancar. Sudah jelas pesugihan merupakan jalan yang menyimpang karena sudah berani menyekutukan Tuhan. Tapi Alif ini masih saja sempat-sempatnya berdoa. Alif pun melanjutkan. Nah, setelah beberapa saat Mbak Dukun itu nyuruh saya nutup mata dan katanya menunggu kedatangan Buto Ijo yang katanya akan memberikan saya kekayaan. Ya saya nurut aja, dan saat itu saya memang ngerasain tuh sesuatu yang aneh seperti angin dingin yang tiba-tiba nyelimutin tubuh saya. Lalu tiba-tiba dukun itu berkata, "Sudah selesai, sekarang pulanglah
Dan tunggu keajaiban terjadi. Alif tersenyum pahit kala mengenang harapan yang ternyata hanya menghasilkan sakit hati dan rasa dongkol. Ya, saya langsung pulang tuh dengan penuh harapan. Tapi sayangnya gak ada yang berubah. Hari-hari terus berlalu dan kehidupan saya masih aja tetap sama. Dan saat itu saya baru sadar, ternyata saya sudah ketipu sama si Mbak Dukun. Alif minum sebelum ia melanjutkan ceritanya. Suasana pun menjadi semakin hening. Semua orang menanti dengan penuh antisipasi. Setelah pengalaman pertama saya dengan dukun itu tuh, saya masih belum puas. Saya tuh masih berharap ada cara lain untuk memperbaiki nasib saya. Ketika saya mendengar tentang seorang juru kunci di daerah pantai selatan yang katanya bisa mempertemukan seseorang dengan Nyi Blorong, saya ngerasain kalau itu adalah kesempatan terakhir yang patut dicoba. Mata Alif berbinar dengan emosi saat ia mengingat peristiwa itu. Saya itu sampai gadein motor saya untuk mendapatkan uang lalu pergi ke pantai selatan. Perjalanan ke sana tuh gak mudah. Ditambah suasana yang seram itu bikin saya merinding. Sesampainya di pantai, suasana itu sepi sekali dan juga terkesan angker. Angin laut yang kencang dan juga deburan ombak menambah kesan mistis di sana. Alif di sini berhenti sejenak, mengambil nafas dalam-dalam sebelum ia melanjutkan ceritanya. Ketika sampai di pantai, saya tuh langsung bertemu dengan juru kunci, seorang pria tua dengan tatapan mata yang sangat tajam. Dia langsung membawa saya tuh ke sebuah tempat terpencil yang ada di tepi pantai, di mana kami melakukan beberapa ritual. Setelah itu, dia mengatakan bahwa Nyi Blorong pasti akan segera muncul di hadapan saya. Terus, apa Nyi Blorong itu benar-benar muncul? Tanya Kevin yang merasa penasaran. Muncul. Warga tersentak kala mendengar Nyi Blorong benar-benar muncul menemui Alif. Suasana pun semakin tegang saat Alif bercerita. Setelah memenuhi berbagai macam persyaratan, tengah malam itu dari dalam laut muncul seorang wanita cantik dengan pakaian serba hijau, rambutnya panjang terurai. Wajahnya itu cantik sekali, tapi seperti ada sesuatu yang menakutkan di matanya. Saya langsung tahu kalau dia bukan manusia biasa. Dia adalah Nyi Blorong. Para warga terdiam, terpaku pada cerita Alif. Saat itu Nyi Blorongnya langsung mendekat dan berbicara dengan suara lembut tapi dingin. Dia berkata, "Jika kamu ingin kaya, ada syarat yang harus kamu penuhi." Saya langsung bertanya tuh, apa syaratnya? Dan dia menjawab, "Kamu harus menumbalkan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupmu." Ya, meskipun miskin, tapi saya kan bukan orang gila yang akan tega menumbalkan nyawa orang lain. Terlebih lagi ketika Nyi Blorong menatap tajam, lalu ia berkata, "Kau harus menumbalkan anakmu." Ya, mendengar itu saya langsung merasa kayak diantem petir. Tubuh saya gemetar. Bagaimana mungkin saya harus mengorbankan anak saya sendiri? Suasana di sekitaran mereka pun semakin tegang. Beberapa warga terlihat menahan napas. Saya berusaha menolak tuh, tapi Nyi Blorong terus mendesak. Kalau dia mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara. Dalam keputusasaan saya langsung berlari tuh meninggalkan pantai dan tidak pernah menoleh ke belakang. Saya saat itu ngerasa sangat bersalah dan juga takut. Dan saya sadar bahwa saya telah terjebak dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Alif menunduk, tangannya menghapus air mata yang mulai mengalir. Akhirnya saya pulang dengan hati yang penuh penyesalan. Saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah lagi mencari jalan pintas seperti itu. Anak-anak adalah harta paling berharga bagi saya dan tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Saya minta maaf kepada istri saya, Ira, dan berjanji untuk bekerja lebih keras lagi demi keluarga kami. Kevin yang mendengarkan cerita itu dengan seksama merasakan campuran perasaan antara kagum dan juga simpati terhadap Alif. Pengalaman yang sangat berharga Mas Alif. Mas Alif ini telah melalui banyak hal, dan itu membuat kami semua lebih menghargai apa yang kita miliki, kata Pak Aris dengan suara lembut. Malam pun semakin larut, namun perbincangan di antara warga yang berkumpul tak kunjung reda. Setelah mendengar kisah dramatis dari Pak Alif, suasana pun menjadi penuh rasa ingin tahu dan berbagai cerita seram mulai mencuat. Salah satu warga, Pak Joko, tiba-tiba membuka topik yang membuat semua orang tersentak. Ngomong-ngomong, apa kalian semua pernah mendengar
tentang uang yang hilang tanpa jejak belakangan ini?" tanya Pak Joko dengan serius. Beberapa warga mengangguk, mengiyakan bahwasanya mereka juga mengalami hal yang sama. "Wah, iya ya, saya itu kehilangan uang saya simpan di lemari. Padahal tidak ada tuh tanda-tanda pencurian," ujar Pak Aris yang mengakui kejadian serupa sudah pernah dialaminya juga. Warga menggerutkan kening kala mendengar ketua RT mereka juga ternyata mengalami hal yang sama. "Wah, saya juga mendengar cerita serupa nih dari beberapa warga. Apa mungkin ya ada pencuri yang sangat lihai masuk ke dalam rumah tanpa ketahuan?" tanya salah satu warga mencoba mencari penjelasan logis. Akan tetapi Bu Ningsi, seorang ibu rumah tangga yang dikenal sebagai tukang gosip nomor satu di komplek perumahan mereka, menyela dengan tegas. "Alah, ya mungkin aja itulah babi ngepet," kata Bu Ningsi membuat suasana semakin tegang. "Itu loh, beberapa malam yang lalu aku itu melihat loh babi ngepet berkeliaran di dekat rumah Paris. Tapi itu aneh, karena kan kita tinggal di kota ya, jauh dari hutan." Warga yang mendengar mengangguk setuju. "Iya ya, betul-betul. Saya juga pernah mendengar tuh cerita tentang babi ngepet. Mereka bilang babi itu sebenarnya adalah manusia yang sudah menggunakan ilmu hitam untuk mencuri uang." Kevin di sini ikut bersuara. Terus terang saja, dia juga takut kalau uangnya sampai dicuri. Anissa, yang sejak tadi hanya mendengarkan dengan seksama, merasa penasaran. "Babi ngepet, bagaimana cara kerjanya?" Pak Aris segera menjelaskan. "Ya, kalau menurut cerita orang zaman dulu, seseorang yang ingin menjadi babi ngepet itu harus melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, setelah itu dia bisa berubah menjadi babi dan lalu bisa masuk ke rumah-rumah orang untuk mencuri uang. Nah, biasanya ada juga orang lain yang menjaga lilin khusus yang menyala saat babi penjelmaan itu beraksi." Warga di sini semakin penasaran dan merasa sedikit ngeri. "Tapi itu kan semua cuma cerita," kata Kevin yang tampak sedikit tidak percaya. "Ya bisa jadi aja sebenarnya itu adalah ulah pencuri biasa." Alip yang merasa topik ini menarik segera menengahi. Memang sih cerita babi ngepet ini terdengar seperti dongeng zaman dulu. Tapi kalau banyak yang kehilangan uang ya tidak ada salahnya agar kita semua tetap waspada. Nah, benar ini. Benar juga apa yang sudah dikatakan oleh Mas Alip. Pak Aris setuju dan mencoba mencari solusi agar tidak ada lagi warga komplek perumahan yang kehilangan uang. Baiklah, kita sepertinya harus meningkatkan keamanan perumahan ini. Mungkin kita bisa membentuk ronda malam untuk menjaga lingkungan kita. Dan selain itu ya pastikan kita semua lebih berhati-hati lagi dalam hal menyimpan uang. Warga pun sepakat dengan usulan dari Pak Aris. Mereka pun mulai merencanakan jadwal ronda malam. Sementara itu, Pak Joko yang masih sangat penasaran dengan cerita babi ngepet berkata lagi. "Ya tapi bagaimana ya kalau benar ada babi ngepet? Apa yang harus kita lakukan?" Pak Aris menjawab. "Ya kalau kita benar-benar melihat ada babi yang berkeliaran ya sebaiknya kita jangan main hakim sendiri. Segera kita laporkan kepada petugas keamanan ataupun pihak yang berwenang. Jangan sampai kita salah paham dan justru nantinya malah menciptakan masalah yang baru." Suasana pun mulai sedikit tenang berkat Pak Aris yang selalu bersifat bijaksana. Anissa yang sejak tadi mendengarkan dengan cermat berkata kepada Ira, "Sepertinya kita harus lebih berhati-hati ya dan menjaga barang-barang berharga kita dengan lebih baik ya Mbak." "Ya memang orang berada seperti kamu kan memang harus waspada Nis. Tapi kalau orang seperti kami, apa yang harus dijaga?" Ira tersenyum simpul. Malam itu berakhir dengan warga yang pulang ke rumah masing-masing setelah mereka semua sepakat untuk segera mengadakan ronda malam. Ronda malam mulai dilakukan. Semua warga menyambut dengan baik sehingga tidak ada yang malas-malasan untuk mengerjakan tugas mereka. Malam Jumat berikutnya, Kevin dan Anissa baru saja masuk ke alam mimpi ketika terdengar suara teriakan yang memecah keheningan. Kevin tersentak bangun, jantungnya berdegup kencang. Anissa yang juga terbangun menatap suaminya dengan wajah khawatir. "Ada apa ya Mas?" tanyanya gemetar. "Rampokan ya?" Kevin segera bangkit dari tempat tidur dan segera berlari ke arah pintu. "Aku akan lihat dulu. Kamu tetap di sini saja ya,"
"Jangan bukakan pintu untuk orang lain," katanya dengan tegas. Dengan cepat, Kevin segera membuka pintu depan dan melihat beberapa tetangganya yang sudah berlarian keluar dari rumah mereka, semuanya menuju ke sumber arah suara teriakan itu. Di luar, suasana sudah menjadi kacau. Lampu-lampu jalanan dan senter warga terlihat menerangi malam yang gelap. Suara langkah kaki dan juga teriakan terdengar semakin jelas. "Babi, babi ngepet!" teriak salah satu warga. Kevin ikut berlari mengikuti arah kerumunan di ujung jalan. Tepat di dekat rumah Pak Joko, terlihat kerumunan warga yang mengepung seekor babi hitam yang nampak ketakutan. Babi itu berlari kencang, berusaha menghindari kejaran warga, tetapi warga terus memburunya dengan semangat. Kevin turut mempercepat langkahnya. Dia bisa merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Babi itu berlari ke sana kemari sebelum pada akhirnya terpojok di dekat pagar tinggi yang membatasi perumahan dengan lahan kosong di sebelahnya. Tidak ada jalan keluar. Babi itu hanya bisa berdiri di tempat sambil mengeluarkan suara melengkung karena ketakutan. "Nah, kan bener kan apa kata saya? Bener itu, babi ngepet!" teriak Bu Ningsi yang berdiri agak jauh. Sejak tadi, matanya tidak pernah lepas dari babi tersebut. Hanya dialah satu-satunya perempuan yang ikut dalam perburuan babi malam itu. "Ayo kita tangkap!" seru Pak Joko memimpin warga agar mendekat dengan pentungan dan tongkat di tangan mereka. Kevin yang kini berada di barisan depan merasa sedikit tegang. Warga semakin mendekat mengepung babi yang sudah terpojok. "Hati-hati, jangan sampai kabur!" teriak Pak Aris yang juga ikut dalam pengepungan itu. Dengan satu gerakan cepat, beberapa warga berhasil menangkap babi itu lalu menahannya di tanah. Babi itu menggelepar, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkraman warga terlalu kuat. Suasana menjadi semakin panas saat beberapa warga terlihat mulai memukuli babi itu dengan pentungan dan tongkat. "Berhenti, berhenti! Jangan dipukuli!" teriak Pak Aris yang berusaha menghentikan amukan warga. Akan tetapi, kemarahan dan juga kegeraman para warga sudah mencapai puncaknya. Babi itu dipukuli habis-habisan sampai akhirnya berhenti bergerak di atas tanah. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Warga yang tadinya berteriak dan memukuli babi itu kini terdiam setelah menyadari apa yang baru saja mereka lakukan. Nafas mereka terengah-engah, bahkan beberapa orang di antara mereka terlihat gemetar. Pak Aris mendekat, menatap tubuh babi itu dengan tatapan kosong. Kita sudah berhasil menangkapnya," gumam Pak Aris dengan suara kecilnya. Namun kemenangan itu serasa hampa. Kevin menatap tubuh babi yang tergeletak tak berdaya. Perasaannya bercampur aduk antara perasaan lega dan rasa bersalah. "Apa ini benar-benar babi ngepet atau hanya babi biasa yang tersesat di kota ya?" bisik Alip yang ikut mengejar. Kevin menggelengkan kepala. Anissa yang kini ikut keluar rumah mendekati Kevin lalu memegang tangannya. "Mas, apakah semua ini nggak kelewatan?" tanyanya dengan suara pelan. Kevin pun hanya bisa kembali menggelengkan kepala. Masih tidak tahu bagaimana menjawabnya. Para warga pun pulang satu persatu. Di rumah, Kevin dan Anissa duduk bersama. Ia berusaha menjelaskan apa yang terjadi dengan kata-kata yang sederhana. "Warga sudah sangat resah. Ya makanya mereka tidak bisa lagi menahan diri," ujar Kevin sambil menggenggam tangan istrinya. "Kasihan," Anissa berbisik pelan. Kevin melirik istrinya yang terlihat semakin langsing itu. Ia merengkuh Anissa dan berkata, "Sudah ya, jangan diambil pusing. Itu hanya seekor babi." Keesokan paginya, terdengar sebuah kabar buruk yang dengan cepat menyebar di lingkungan perumahan. Pak Rizal, salah satu warga yang cukup aktif dalam kegiatan keamanan, jatuh sakit. Keluarganya pun segera membawanya ke rumah sakit. Setelah melihat kondisi yang semakin parah, malangnya di tengah simpati muncul pula kecurigaan yang sangat mengerikan. "Kalian semua dengar nggak? Pak Rizal itu loh sakit parah," bisik Bu Ningsi kepada para tetangga lainnya saat mereka sedang berkumpul di sebuah warung kecil. "Ada yang bilang, katanya
Itu babi ngepet loh, yang kemarin malam kita pukuli. Desas-desus itu pun dengan cepat menyebar seperti api yang ditiup angin sehingga mampu membakar amarah. Kecurigaan warga mulai bangkit. Apalagi akhir-akhir ini keuangan Pak Rizal terlihat semakin membaik walaupun dia hanya bekerja sebagai petugas keamanan. Mereka semua mulai kasak-kusuk membicarakan Pak Rizal dengan nada curiga. Tak ada satupun orang yang menengoknya di rumah sakit. Keluarga Pak Rizal pun hanya bisa menahan rasa sakit hati atas sikap warga yang langsung menuduh mereka tanpa memiliki bukti. Hanyalah keluarga Pak Aris yang memiliki pandangan berbeda. Ya, sebagai ketua RT, Pak Aris merasa bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran di balik semua desas-desus ini. Bersama istrinya, mereka memutuskan untuk menengok keadaan Pak Rizal di rumah sakit. Sore itu, Pak Aris tiba di rumah sakit setelah ia pulang bekerja. Dia dan istrinya lalu melangkah masuk ke kamar perawatan di mana Pak Rizal terbaring lemah di atas ranjang. Tubuh lelaki itu kurus dan wajahnya terlihat pucat, menunjukkan betapa parah kondisinya. "Assalamualaikum, Pak Rizal," sapa Pak Aris dengan suara lembut saat ia mendekati ranjang. Pak Rizal membuka matanya perlahan dan tersenyum lemah saat melihat kedatangan mereka. "Waalaikumsalam, Pak, Bu, terima kasih ya sudah datang," jawab dengan suara serak. Bu Susi yang merasa sangat prihatin duduk di samping ranjang setelah meletakkan oleh-oleh untuk pasien. "Kata dokter Bapak sakit apa?" tanyanya pada istri Pak Rizal yang sedang memegang tangan suaminya dengan penuh perhatian. Pak Rizal menghela nafas panjang. "Saya merasa sangat lemah, Bu. Dokter bilang saya terkena demam berdarah." "Wah, semoga cepat sembuh ya, Pak." Pak Aris mencoba menenangkan Pak Rizal. "Ya, kita semua tahu bahwa sakit itu kan bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Yang terpenting sekarang adalah ya Pak Rizal mendapatkan perawatan yang baik. Namun, Pak Rizal tahu bahwa ada yang lebih daripada sekedar penyakit fisik yang harus dihadapinya." "Pak RT, saya dengar para warga curiga pada saya. Mereka pikir sayalah yang menjadi babi ngepet itu." "Itu semua tidak benar, Pak RT. Saya sama sekali tidak pernah melakukan hal keji seperti itu." Pak Aris merasakan kesungguhan dalam suara Pak Rizal dan ia merasa simpati. "Saya percaya pada Anda, Pak Rizal. Ya, kadang-kadang ketakutan dan juga kebodohan bisa membuat orang-orang berpikir hal yang tidak-tidak. Baik, saya akan segera berbicara dengan para warga agar menghilangkan kecurigaan ini." Mereka pun lalu berbincang sejenak, saling menguatkan. Pak Aris dan Bu Susi meninggalkan rumah sakit dengan tekad untuk membersihkan nama Pak Rizal di mata para warga. Di perjalanan pulang, mereka pun merencanakan cara untuk bagaimana bisa menyampaikan kebenaran ini kepada para warga. Keesokan harinya, Pak Aris sengaja mengadakan pertemuan di rumahnya dengan mengundang para warga. "Kita semua sudah mendengar tentang Pak Rizal yang saat ini sedang sakit. Dan saya bersama istri kemarin juga sudah menengok beliau di rumah sakit. Dan saya di sini ingin berbagi tentang apa yang kami ketahui." Warga pun lalu mendengarkan, walau beberapa di antaranya masih nampak ragu dan juga curiga. "Jadi Pak Rizal ini terkena demam berdarah. Bukan karena dia adalah babi yang kita pukuli waktu itu." Bu Ningsi di sini langsung mencibir. Tapi kok bisa ya sakitnya bersamaan dengan malam kita menemukan babi itu?" "Itu hanya kebetulan, Bu Ningsi. Ya, hanya kebetulan saja." Pak Aris menatapnya dengan tegas. "Kita tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti yang pasti." Meskipun begitu, tidak semua orang langsung percaya dengan ucapan Pak Aris. Mereka tetap masih mencurigai Pak Rizal sebagai pelaku pesugihan babi ngepet. Bahkan mereka berhasil membujuk warga yang sempat ragu setelah mendengar penjelasan dari Pak Aris.
Warga yang sudah terlanjur percaya jika Pak Rizal adalah pelaku pesugihan memutuskan untuk mengusir keluarga lelaki malang itu dari komplek perumahan mereka. Paris sebagai ketua RT sudah berusaha mencegah, tetapi warga di sini tetap bersikeras. Pada akhirnya, dia tidak memiliki pilihan lain kecuali memberikan kabar pada Pak Rizal bahwa ia diminta segera pergi dari tempat tinggalnya. Pak Rizal mengepalkan tangan sekuat tenaga, rahangnya mengeras. Dia tidak bisa memaafkan warga yang sudah bertindak sewenang-wenang pada dirinya. Dia hampir memaki Pak Aris sebagai ketua RT karena tidak bisa meyakinkan warga, tetapi istrinya di sini segera menengahi. Perempuan yang sudah lama menikah dengannya itu membujuk agar Pak Rizal mengalah saja. Ini tidak adil, Bu. Ini tidak adil. Pak Rizal menggeram marah. Biarkan saja, Pak. Kita tidak bisa melawan orang banyak, sahut istrinya pasrah. Setelah keluar dari rumah sakit, keluarga Pak Rizal pun segera pindah. Suasana di komplek perumahan kembali tenang. Warga kini tidak lagi mengeluh kehilangan uang. Mereka semua merasa lega karena misteri kehilangan uang itu seolah-olah telah terpecahkan. Kevin yang mengetahui kebenaran di balik kejadian itu duduk di teras rumahnya sambil tersenyum seorang diri menikmati kemenangan kecilnya. Ya, ia memandang sekitar, melihat betapa tenangnya lingkungan sekitaran. Anissa sudah lebih dulu masuk ke dalam kamar untuk tidur lebih dulu. Kevin duduk santai dengan secangkir kopi di tangan, merasakan dinginnya angin malam yang menyapu wajahnya. Dia puas karena rencananya berjalan dengan sempurna. Ya, beberapa minggu sebelumnya Kevin sudah merencanakan semua kejadian ini dengan matang. Dia menghubungi seorang pemburu babi hutan yang ada di pinggiran kota dan memesan seekor babi. Pemburu itu tidak banyak bertanya ketika Kevin memintanya untuk menyediakan seekor babi. Pada malam Jumat yang memang sudah ditentukan, babi tersebut dilepaskan di sekitaran perumahan. Saat semua warga sudah tidur, Kevin menoleh ke samping, ke arah dua makhluk kecil yang berdiri di pojokan gelap teras rumahnya. Dua sosok tuyul menatapnya dengan penuh perhatian. Mereka adalah makhluk yang selama ini bekerja untuknya, mencuri uang dari rumah-rumah di komplek perumahan tersebut. Sudah kubilang, jangan mencuri uang di perumahan ini lagi, kata Kevin setengah berbisik. Kalian cari saja di tempat lain. Jangan sampai aku kerepotan lagi, karena warga mengeluh uangnya yang selalu hilang setiap malam. Tuyul-tuyul itu mengangguk patuh. Mata mereka yang bersinar memperlihatkan rasa takut sekaligus hormat kepada Kevin. Mereka tahu bahwa Kevin bukanlah majikan yang suka bermain-main. Mereka lalu menghilang seketika, meninggalkan Kevin seorang diri di teras rumah. Kevin kembali menyesap kopinya, lalu mendesak karena merasa puas. Dia tahu bahwa dengan mengalihkan perhatian warga pada sosok babi ngepet, maka warga tidak akan mencurigai dirinya atau para tuyul piaranya itu. Ya, Kevin telah lama memanfaatkan jasa dari makhluk halus itu untuk memperbaiki kondisi ekonominya, dan selama ini dia selalu berhati-hati agar tidak terlalu mencolok. Dia lalu kembali masuk ke dalam rumah dan bersiap tidur. Besok Kevin harus pergi keluar kota lagi. Mungkin kali ini lebih lama untuk membawa tuyul piaraannya mencari sasaran yang lebih menguntungkan. Di dalam kamar, Kevin memandangi tubuh Anissa yang terlihat semakin langsing. Dia berdecak. Daripada langsing, Anissa lebih tepat disebut sebagai kurus kering. Mungkin karena setiap harinya dia harus memberi makan para tuyul piaraan Kevin. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Dan selalu ada plot twist ya. Jadi Isyawara Senja ini keren-keren banget ya. Jadi kita kayak dipaksa dengerin sampai habis, gimana sih ini endingnya. Dan kali ini adalah kisah dari satu warga komplek perumahan ya, dimana nggak nyangka juga sih kayak Kevin dan Anissa yang kelihatannya baik, yang kelihatannya Kevin seorang pekerja keras yang sering keluar kota, tapi ternyata bagaimana dia mengatur semuanya sebaik mungkin sedemikian rupa. Tapi di sini saya yang agak curiga, Anissa tahu nggak sih tentang ini semua gitu loh, karena Anissa kayak khawatir banget tuh di situ, dan Kevin yang kayak santai aja, yang ternyata dia yang sudah memesan seekor babi kepada temannya, di mana dia lepaskan di malam
di malam itu yang mana akhirnya warga ngeliat tuh ada babi. Jadi dihembusin dulu nih gosipnya, pinter banget ya. Gosip dihembusin dulu, barulah setelahnya itu dimunculkan babi. Dan ini keren banget, bener-bener brilian pemikiran dia, tapi selalu ada korban di sini yaitu Pak Rizal. Dan saya agak menyesalkan juga ya kenapa Pak Aris selaku ketua RT kurang tegas di sini dalam membela Pak Rizal, sampai mana pada akhirnya Pak Rizal harus diusir. Dan ternyata di endingnya Kevin lah pelaku sesungguhnya, dan ternyata bukan babi ngepet, bukan apapun, tapi tuyul. Di sini dia memelihara tuyul, yang mana tuyulnya ini kok nolongnya di kampungnya gitu. Jadi makanya dibilang jangan pernah di wilayah sini lagi. Nah, ternyata dia selama ini keluar kota itu untuk melancarkan aksinya. Jadi dia tidak melancarkan aksinya di dalam kampungnya sendiri. Tapi ya itulah tuyul, kadang-kadang kan bandel kan. Dia emang hobinya nyolong, akhirnya nyolong. Tapi di sini sekali lagi, kalau prediksi saya sih Anissa selaku istri nggak tahu ya. Di endingnya malah kayaknya tragis banget memandangi tubuh Anissa yang semakin lama semakin kurus kering, karena memang sepengetahuan saya, tapi sekali lagi sepengetahuan saya, terlepas dari benar atau tidak, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwasanya pelaku pesugihan tuyul untuk makan tuyulnya itu adalah lewat air susu dari istrinya. Jadi kayak disedot tuh sari-sari tubuhnya, sehingga tubuh istrinya semakin lemah, semakin kurus, semakin lemah, dan pada akhirnya berujung dengan kematian. Jadi sekali lagi tidak ada pesugihan yang berakhir dengan bahagia, dan semoga saja ada hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan kita buang yang buruk-buruk saja buat Isyawarah Senja. Luar biasa kisahnya. Ditunggu lagi ya kisah-kisah keren selanjutnya. Dan buat teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, semoga terhibur dengan kisah barusan. Dan buat yang mungkin punya pendapat lain, mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, yuk diklik dong tombol like, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan silakan sekali lagi ya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel-channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.